dunya waddin wal mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwafillah rahmatullahi alaikum. Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini di salah satu waktu yang istimewa, salah satu dari 4 bulan haram, ini bulan Rajab, kita akan mulai membahas sebuah kitab yang sangat penting dalam ilmu bahasa Arab, tepatnya ilmu nahwu. Ini sebuah kitab yang disusun oleh Syekh Muhammad Al-Khattab. Beliau punya gelar Syamsuddin, satu gelar yang istimewa ya dalam sejarah Islam. Tidak sembarang ulama diberi gelar Syamsuddin. Beliau salah satu ulama yang terkemuka faqih dalam mazhab Maliki. Di antara bukti kefaqihan beliau bisa kita lihat dalam kitab-kitab yang beliau susun berkaitan dengan fikih maupun usul. Dalam fikih Maliki ya, beliau menyusun kitab Mawahibul Jalil. Ini yang merupakan ringkasan ya, atau mukhtasar ya, dari pandangan-pandangan penting dalam mazhab Maliki. Mawahibul Jalil fi Mukhtasar Khalil. Kemudian juga beliau menyusun syarah atas salah satu kitab usul fikih yang terkenal. Ini kitab yang disusun oleh Imamul Haramain, bisa disebut Al-Waraqat. Kitab usul fikih yang tipis tapi sangat monumental. Waraqat Imamul Haramain itu disyarah oleh beliau dengan judul Qurratul Ain. Nah, adapun kitab beliau yang kita pelajari ini insyaallah ya ini dalam bidang nahwu yang beliau beri nama Mutammimatul Ajurumiyah. Tentang Al-Ajurumiyah insyaallah kita sudah cukup familiar. Kitab yang sangat masyhur dalam ilmu nahwu yang ditulis oleh Ibnu Ajrum As-Sunhaji. Beberapa waktu yang lalu sempat viral nama As-Sunhaji ya, di Indonesia ya. As-Sunhaji itu penulis kitab Al-Ajurumiyah. Nah, beliau menambahkan pembahasan yang menurut beliau perlu untuk menjadi kelengkapan ya, dalam kitab Al-Ajurumiyah itu ya, dari kitab Matan Al-Ajurumiyah. Maka beliau kemudian memberikan beberapa bab baru yang kitab ini beliau namakan Mutammimah. Sesuai namanya Mutammimah itu artinya pelengkap, penyempurna. Jadi kata tammama yutammimu, isim fa'ilnya ya Mutammimah. Jadi pelengkap dari kitab Al-Ajurumiyah. Ini ulama yang lahir di Mekah, Syekh Al-Khattab, biasa diberi gelar terkenal dengan namanya Al-Khattab. Nama asli beliau Muhammad Ar-Ra'ini. Lahir di Mekah. Di wafatnya di Maroko. Di sekitar 40-900 lahirnya, wafatnya 954, 52 tahun. Nah, di dalam Mutamimah ini nanti kita akan mendapatkan bab-bab tambahan dari Al-Ajurumiyah yang pernah kita pelajari. Ya, Al-Ajurumiyah dulu pernah kita bahas ya. Waktu itu kita menggunakan syarah yang berjudul At-Tuhfatus Tsaniyah. Yang disusun oleh Syekh Muhyiddin.
itu kita sudah tuntaskan. Nah, sekarang kita akan membahas mutammimahnya, insya Allah. Di antara bab yang beliau tambahkan, nanti ada cukup banyak ya di belakang. Misalnya beliau menambahkan bab tentang istighol, ya, tentang ta'ajub, kemudian tentang adat, tentang wakaf. Itu yang tidak ada di dalam pembahasan kitab Matan al-Ajurumiyah. Dan di dalam kadang juga beliau tidak tambahkan bab khusus, tapi dalam pembahasan yang sudah ada beliau lengkapi. Ya. Misalnya ketika membahas tentang ismullah yang sharif atau ismul lazila yang sharif, itu beliau menambahkan ilat. Ya. Apa ilat? Satu kata itu tidak dijar dengan kasroh, melainkan dengan fathah. Ya. Itu bukan di bab tersendiri, tapi beliau tambahkan dalam pembahasan yang sudah ada. Jadi cukup banyak sebetulnya ya apa yang beliau tambahkan dari kitab Al-Ajurumiyah. Baik, ikhwafillah rahmatullahi alaikum. Sebelum kita membaca muqaddimah dari beliau terlebih dahulu ya, kita doakan al-muallif. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ya, dari ilmu beliau Allah limpahkan keberkahan sehingga menjadi pembuka bagi kebaikan yang lebih luas. Kita kirimkan Al-Fatihah ya, kepada al-muallif al-marhum Al-Fatihah. Baik, rahimahullah. Kita mulai dengan muqaddimah ringkas yang beliau sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Dan bagaimana sering saya sampaikan, ini merupakan bagian dari tradisi ulama kaum muslimin. Membuka kitab itu senantiasa dengan memuji Allah Ta'ala. Ini sulit antum dapatkan di penulis-penulis selain ulama kaum muslim. Apalagi di penulis sekuler ya. Meskipun mereka juga bisa jadi punya agama. Ya. Nah, kita diajarkan untuk memulai kitab itu dengan memuji Allah Ta'ala. Dan ini sebetulnya juga bagian dari tuntunan wahyu awal yang Allah perintahkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan sekaligus juga kepada kita umum. Ya, perintah Iqra itu Allah hubungkan dengan Bismi Rabbik, membaca dengan nama Rabb. Kita memulai qiraah, membaca. Qiraah itu nanti membaca di kitab-kitab tafsir itu luas sekali ya. Pemaknaan yang disampaikan oleh para ulama. Bisa bermakna membaca, bisa bermakna belajar ya, dan sebagainya. Maka kita mulainya dengan membaca atau dengan menyebut nama Rabb, nama Allah Ta'ala. Muqaddimah beliau sederhana sekali. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, penguasa semesta. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Juga salawat dan salam kepada Sayyidina Muhammad, juga kepada keluarganya, ya, alihi, kemudian juga sahbihi, ya, sahabatnya. Sahbih itu kadang-kadang ada yang menggunakan redaksi wa ashabihi, kadang juga ada yang menggunakan redaksi wa sahabatihi, ya maknanya kurang lebih sama ya. Jadi sahabah, ya, ada juga sahabi, ada juga ashab, ya. Ajma'in, ya, seluruhnya. Wa ba'du, ya. Kemudian setelah itu, artinya setelah menyampaikan hamdalah ya, juga salawat dan salam, itu biasa kita baca amma ba'du ya.
Nah, itu sebagai pembatas antara muqaddimah dengan isi yang akan disampaikan. Adapun setelah itu, ya, yang beliau sampaikan, hazihi muqaddimatun fi ilmil arabiyah. Ini merupakan muqaddimah. Muqaddimah itu jadi bahasa Indonesia ya. Pendahuluan, pengantar. Ini merupakan pendahuluan dalam ilmu bahasa Arab. Maksudnya ilmu nahwu. Sekalipun nanti khatam mutammimah, jangan jumawa ya. Itu masih pengantar. Ya. Anda sudah kuasai pun itu jangan jumawa. Itu masih pengantarnya. Ya. Insya Allah kalau pengantar ini kita pahami dengan baik, jurumiyahnya kita pahami, mutammimah juga kita pahami, ini sudah sangat luar biasa. Tapi tetap tidak boleh sombong. Ya. Beliau sampaikan ini muqaddimah dalam ilmu bahasa Arab, mutammimatun limasailil ajrumiyah, melengkapi, menjadi pelengkap bagi masalah-masalah dalam matan al-ajrumiyah. Takunu wasitatan bainaha wa baina ghairiha minal mutawwalat. Takunu wasitah, dia menjadi wasitah. Wasitah ini sebenarnya juga sudah jadi bahasa Indonesia. Wasitah, wasit. Wasit itu apa? Penengah. Nah, lihat pertandingan tuh wasit itu tidak boleh berpihak ke salah satu pihak, dia di tengah, menengahi atau memperantarai. Di wasito itu artinya yang memperantarai. Di kitab ini beliau maksudkan sebagai wasito, sebagai perantara. Bainaha, antara tamimah ini, wa baina ghairiha, dengan yang lainnya. Ya. Antara kitab mutammimah dengan kitab yang lain, minal mutawwalat, yang panjang lebar pembahasannya, yang tebal-tebal, berjilid-jilid. Kitab-kitab nahwu yang tebal itu kan banyak ya. Kalau mutammimah sendiri ini hanya sebetulnya aslinya bisa hanya ya kurang lebih puluhan halaman lah. Ya. Cuman kalau cetakan yang banyak catatan kakinya ya bisa ratusan halaman juga ya. Yang ada di depan saya ini ya 300-an lebih ya. Jadi karena ini banyak catatan kakinya ya. Kalau aslinya ya naskah mutammimahnya sendiri hanya ya bisa puluhan halaman. Nah, di kitab nyantum itu berapa halaman? Berapa? Ya, 90-an halaman ya. Itu juga sebenarnya sudah renggang-renggang ya. Jadi sebenarnya tidak terlalu tebal. Jadi beliau mengharapkan kitab ini jadi pengantar sebagai perantara. Maka setelah belajar tuntas kitab ini bukan berhenti ya, tetapi lanjut ke mutawwalat. Ini kitab-kitab yang lebih luas pembahasannya, lebih mendalam, lebih detail ya. Meskipun levelnya masih jurumiyah juga gitu. Di atasnya jurumiyah itu ada juga syarah yang bisa lebih detail ya. Nafa'allahu biha. Semoga Allah Ta'ala memberi manfaat dengannya, ya, dengan ilmu ini. Dengan ilmu atau dengan kitab mutammimah ini, kama nafa'a bi asliha. Sebagaimana Allah memberi manfaat melalui kitab asalnya. Ini beliau maksud kitab asalnya itu adalah kitab Al-Ajrumiyah. Tidak ada yang meragukan betapa berkahnya kitab Al-Ajrumiyah itu. Tulisnya sudah wafat berabad-abad lampau, tapi kitabnya sampai sekarang di berbagai penjuru dunia itu masih terus dikaji, dipelajari. Padahal kitab tipis sekali.
Kalau ditanya lengkapnya, jauh dari lengkap. Tapi itulah ketika Allah beri keberkahan. Ya, maka besok-besok antum mau nulis buku, mau nulis kitab, itu jangan berkecil hati. Mungkin bingung, tulis apa Ustaz? Semua sekarang ilmu sudah ditulis semua. Apa yang mau kita tulis? Ya, kita mau tulis tentang fikih. Kayaknya kita fikih itu terlalu banyak. Sudah habis ditulis semua. Kitab hadis, kitab tafsir, kitab. Tapi coba antum bayangkan, kitab tafsir, kitab hadis tidak berhenti ditulis orang sampai sekarang. Tapi kitab tafsir itu terus saja ada tafsir-tafsir baru. Ya. Tapi kita fikih terus saja ditulis orang. Ya. Karena itu kalau mau membuat karya jangan berkecil hati. Ya. Pertama itu kita sandarkan kepada Allah Ta'ala. Ya. Memulai karya itu dengan nama Allah Ta'ala. Bismillah. Ya. Mudah-mudahan dengan nama Allah Ta'ala itu ada keberkahan yang Allah berikan. Sekali lagi sesuatu itu kalau sudah Allah berkahi meski kecil, meski sedikit, itu akan menjadi berlimpah kebaikan. Mungkin penulisnya sendiri tidak pernah menyangka kitabnya akan sedahsyat itu. Ajur Umiyah itu. Tidak ada yang tidak mengakui keberkahan. Nah, beliau berdoa kepada Allah Ta'ala. Ya, agar kitab yang beliau tulis ini, Mutammimah ini juga diberikan manfaat oleh Allah. Beri manfaat. Ya, menjadi ilmu yang bermanfaat. Bagaimana kitab asalnya. Fil hayati wa ba'dal mamah. Wa ba'dal mamat. Ya, dalam hidup ini saat beliau masih hidup dan juga setelah kematian. Dan inilah salah satu amal yang sebetulnya sangat kita harapkan. Dalam hadis yang sangat terkenal, hadis riwayat Muslim itu kan bisa sampaikan kepada kita, iza matal insan atau iza mata bunu Adam inqata amaluhu ila min salas. Kalau meninggal seorang manusia, anak cucu Adam, maka putus amal, selesai. Ya, bagaimana tadi disampaikan oleh guru kita, sholat itu dapat pahala kita kapan? Ketika kita mengerjakannya. Kalau sudah wafat, nggak bisa sholat lagi. Pahala sholat selesai. Ya. Tapi ada amal yang meski seseorang itu telah wafat, pahalanya tidak berhenti mengalir. Nah, salah satunya adalah ilmu yang bermanfaat. Ya, dalam hadis itu disebutkan ada 3 kan. Nah, ada tentang apa? Sedekah jariyah, ya, sedekah jariyah, atau ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang terus dimanfaatkan. Nah, ini yang beliau doakan. Sehingga ilmu itu, ya, selain satu lagi nanti ada waladin solih, waladin solihin yad'ulahu, anak soleh yang terus mendoakan. Ilmu ini beliau minta, dan juga kita bermohon kepada Allah Ta'ala doa yang sama, ya, agar ilmu kita juga Allah berkahi. Sehingga meski kita nantinya telah wafat berkalang tanah, sudah tidak ada lagi dalam kehidupan dunia ini, tapi pahala kita tidak terputus. Innahu qaribum mujibud da'wat. Sungguhnya dia, ini sungguhnya Allah Ta'ala qarib. Allah itu amat dekat. Mujibud da'wat, dia memperkenankan doa-doa orang yang berdoa. Ini sebetulnya bagian dari ungkapan firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Baqarah, di celah ayat tentang puasa itu, ya. Bisa baca ayat 186, ya. 186 itu pada ayat wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an liyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Jika hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, fa inni qarib, sungguhnya aku ini, kata Allah, qarib. Ujibu da'watad da'i, aku akan memperkenankan doa orang yang bermohon, itu da'an, dia bermohon pada, ya, dan seterusnya. Baik, wabillahi rahmatullahi alaikum. Itu pembahasan pembacaan kita pengantar, ya, terhadap kitab Mutammimah al-Ajurumiyah ini, ya. Di sore hari ini kita baca pengantarnya saja, ya, ringkas. Insyaallah nanti pembahasan intinya, ya, mulai dari pembahasan al-kalam, ya, wa ma yata'allaqu min
ya, dan seterusnya. Insya Allah kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Ya. Nanti sambil di resume lagi di pembahasan di review lagi ya pembahasan ajurumiyah yang dulu sudah pernah, karena nanti yang sudah pernah dibahas di ajurumiyah kalaupun kita bahas itu tidak panjang lebar ya. Nah, tetap kita ulas ya, tapi singkat saja karena dianggap sudah pernah dibahas dulu ya. Nanti yang mungkin akan lebih panjang ketika kita membahas tentang mutamimah atau tambahan lengkapnya ya. Ini saya asumsikan nanti sudah khatam ajurumiyah semua ya. Ya. Baik ya. Baik, ikhwafillah rahmatullahi alaikum. Ya. Terus, kalau ada yang mau didiskusikan boleh ya. Saya persilahkan kalau ada ya. Meskipun ini baru pertemuan pengantar, tapi paling tidak pertama kita sudah sedikit banyak mengenal al-muallif ya, penulis atau penyusun kitab. Dan ini saya sering sampaikan, ini juga bagian dari kultur hasanah Islam, bahwa menyampaikan kitab itu selalu diawali dengan penulisnya siapa ya. Itu tradisi kultur Islam itu begitu, sehingga orang yang tidak dikenal itu sulit mendapat tempat ya, dalam hasanah pemikiran Islam. Itu siapa orang yang nggak dikenal, itu sulit ya berterima dalam hasanah pemikiran Islam. Kenapa? Karena sentra kultur penting pembelajaran itu di awal itu dikenalkan dulu. Siapa sosok mu'alif itu siapa, museum kitab itu siapa ya. Tadi kita sudah kenal meskipun ringkas ya, dia salah seorang faqih mazhab Maliki ya, punya beberapa karya ya dalam bidang fikih, dalam bidang usul fikih ya, lahirnya di mana, wafatnya di mana ya, dan seterusnya. Mudah-mudahan dengan sedikit mengenali itu bertumbuh kecintaan kita ya, pada mu'alif. Dan dari segi spiritual itu penting. Ini juga salah satu pembeda pembelajaran dalam Islam dengan pembelajaran ala sekuler. Dalam Islam itu nilai spiritual itu sangat ditekankan. Nah, ketika kita kenal mu'alifnya itu kita doakan. Nah, bahkan nanti besok-besok kita baca bab-bab berikutnya kita sudah tidak membahas mu'alif secara khusus, tapi kita terus doakan. Sering nanti kita sebut misalnya qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala, itu doa semua. Ya. Berkata al-mu'allif rahimahullah ya, semoga Allah ta'ala merahmatinya, curahkan rahmat kepadanya. Nah, itu kental sekali dalam khazanah pembelajaran Islam itu seperti itu. Kalau Anda belajar dalam nuansa sekuler itu sulit mendapatkan itu. Ya. Harusnya kita kalau belajar matematika juga begitu kan. Buku matematika ini siapa penyusunnya gitu. Sekarang coba lihat buku matematika yang antum pelajari. Penyusunnya siapa? Nggak tahu, Pak. Nggak tahu, Ustaz. Siapa itu nggak tahu. Ya. Ada yang baca pendahuluannya, belum tentu dibaca pendahuluan. Ya. Kalau kita itu pendahuluan harus dibaca. Dalamnya ada hamdalah, ada sholawat, itu dibaca, ada doa, kita baca. Ya, karena memang bukan sekedar aspek kognitif yang penting ya, dalam Islam itu juga aspek ruhiyah, aspek spiritual itu penting dalam pembelajaran. Ya. Termasuk juga adab. Nah, antara adab pentingnya kita kenal mu'alifnya siapa. Bila perlu kitab-kitabnya yang lain, ada Mawahibul Jalil, nah, bagus nih. Ini kitab mukhtasar dalam mazhab Maliki. Nah, atau ada tadi kitab Syarah Warafat, Imamul Haramain. Menarik juga kalau kita misalnya baca usul fikih Imam Haramain itu sebetulnya mazhab Asy-Syafi'i. Tapi disyarah oleh ulama Maliki. Ya nggak apa-apa. Tentu kita sudah bisa menduga bahwa syarahannya ya sedikit banyak juga akan berbau Maliki. Jadi tidak mengapa. Nggak masalah ya. Bahkan usul fikih Maliki itu punya keunikan di antara usul fikih mazhab yang lain. Ya. Maliki itu dalil tabarnya paling banyak. Kalau kita di mazhab Syafi'i itu umumnya 4 ya. Al-Quran, As-Sunnah, Ijma, Qiyas ya. Di Maliki itu berapa?
Bahkan ada yang menyebutnya di atas 20. Dalil yang mereka pakai. Minimal belasan lah. Jadi selain yang kita kenal Al-Quran, Sunnah, Ijma' itu macam lagi kan? Ada apa? Masalihul mursalah, ada istihsan, ada syar'u man qablana, ada ayah muhakkama, ada apa lagi? Ya, amal ahli Madinah, ada banyak sekali. Ya. Belasan, bahkan ada yang menyebutkan tadi di atas 20. Ini luar biasa. Ya. Jadi kalau baca syarah Warokat Imam Al-Haramain dari ulama Maliki, ya sedikit banyak akan juga mendapatkan penjelasan yang bercita rasa Maliki. Ya, gak masalah ya. Itu semua bagian dari khazanah kekayaan pemikiran Islam. Turas itu warisan ya, dari para ulama kita. Nah, kita kalau kenal penulisnya, insya Allah juga akan bertambah kecintaan kita pada sosok yang bersangkutan. Kita pengen tahu tuh siapa dia, karya-karyanya seperti apa. Baik ya, kalau tidak ada yang mau disampaikan, saya cukupkan dulu. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Mudah-mudahan sekali lagi meski yang kita bahas sedikit, tapi sekali lagi keberkahan itu yang terus kita minta kepada Allah Ta'ala. Sedikit tapi Allah berkahi, niscaya akan berlimpah kebaikan. Barakallahu lana wa lakum wa hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi